Selamat pagi. Jas, ini ada komen keren ini. Ya, komennya provokatif. Ya, Mbah Domo. Kalau gitu pemerintah harus melarang produksi tepung dan minyak gula juga. Nggak bisa, Pak. Tidak bisa, Pak. Ya, pemerintah itu harus mengadopsi segala sesuatu yang ada di dalam pertumbuhan di negara tersebut, termasuk hal-hal yang sebetulnya itu membahayakan rakyatnya. Ndak bisa ndak, karena itu kan kartel ya, kartel ekonomi, kartel bisnis, kartel usaha, kartel industri. Kamu ndak bisa melawan, apalagi yang dikendalikan oleh kartel-kartel dunia. Ndak bisa melawan. Contohnya yang ada masalah kesehatan dikendalikan sama itu tuh, yang huruf depannya W, tengahnya H, belakangnya O. Kamu nggak bisa melawan. Ya, kamu nggak bisa melawan. Orang kolesterol harus diobati. Itu kamu nggak bisa melawan. Karena sudah dikartelkan. Ada pabrik membuat OBAT yang berhubungan dengan menurunkan kolesterol. Dan kalau kamu sudah kena OBAT itu, seumur hidupmu kamu akan minum itu. Itu nggak bisa dilawan. Ya, memang sudah kartelnya, dan itu diajarkan kepada orang-orang yang memang ditempatkan untuk membuat itu. Namanya DKTR itu. Sehingga kalau kamu ketemu sama DKTR, kolesterolmu pasti diturunkan. Sedangkan kolesterol rendah deh. Kolesterol itu tidak ada urusan untuk turun atau naik. Kolesterol itu pasti tinggi kalau kamu makannya untuk menyehatkan tubuh. Kolesterol pasti naik. Kamu mau turunkan atau tidak, kolesterol tetap diproduksi sama livermu. Tidak bisa diutak-utik gitu. Karena memang alam semesta ini membuat tubuhmu itu hidup dari kolesterol. Alam semesta ini membuat kamu sehat dari kolesterol. Gitu. Nah, kolesterol akan bermasalah dan menjadi masalah ketika gula darahmu tinggi. Itu bermasalah pasti. Gitu. Tapi kalau gula darahmu rendah, kolesterol tidak pernah jadi masalah, karena sel tubuhmu, otakmu makanannya kolesterol. Gitu. Ya, contoh kayak kamu ketemu kalau sudah kena masalah gula, terus kemudian kena masalah ginjal, terus kemudian kambing hitamnya adalah kolesterol, pasti pengentalan darah. Kamu harus diencer-encerin itu. Pasti itu udah lingkaran setan itu kamu nggak bisa bantah. Ada pabrik yang memang memproduksi pengencer darah, dan itu dilegitimasi oleh kartel kesehatan. Jadi kamu nggak bisa melawan itu gitu. Yang bisa adalah ya bagaimana caranya kamu bukan konsumennya, kan gitu. Sama pabrik tepung, itu kejadian jurnal tahun 1916 itu kan, jurnal itu dibuat dan dibayar oleh mereka, pabrik kartel itu, gula sama tepung. Kalau coba deh Google deh, kamu baca di Google deh itu jurnal tahun 1916 yang diterbitkan oleh ahli-ahli dari Harvard University, yang mereka dibayar 48.000 US dollar. Ya, kalau sekarang ini berarti 4,8 juta US dollar itu mereka dibayar tuh. Karena inflasi berkembang dengan luar biasa kan, gitu. Nah, kamu bisa lihat itu, Jess, gitu. Jadi kamu tidak bisa melawan mereka, tidak bisa, karena itu perusahaan besar, industri dunia yang di dalamnya ada tenaga kerja ribuan, jutaan. Kalau seandainya itu pemerintah menutup, pemerintah harus membuat satu lapangan pekerjaan baru, dan kemudian masalah-masalah kebutuhan yang berhubungan dengan tepung itu akan kolaps, gitu. Kan tidak bisa. Kamu tidak bisa melawan mereka. Yang ada kamu harus mengantisipasi dirimu, gitu. Jadi tidak perlu memusuhi mereka, tidak perlu mengintimidasi mereka, tapi yang perlu adalah saya harus membuat koridor buat diri saya, dan saya udah melakukannya 6 tahun ini, gitu. Kamu mau menghilangkan gula total kan tidak bisa. Tidak bisa. Dalam kehidupan ini pasti butuh gula. Kamu butuh kalori, itu gula. Jadi tidak mungkin kamu menghilangkan total. Ya, kamu tidak makan gula, kamu tidak makan nasi, kamu tidak makan tepung. Tapi kamu masak telur, apa tidak butuh tepung? Tidak butuh bumbu? Butuh, tidak mungkin tidak. Kamu masak ikan, apa tidak butuh bumbu? Tidak butuh tepung? Tidak butuh gula? Tidak mungkin, pasti butuh. Gitu. Tetap gula itu dibutuhkan oleh tubuh, karena kalau tidak kamu tidak bisa bergerak. Ya, kamu lemes loyo. Oke. Karena apa? Karena kamu butuh gula.
Gula itu energi, kamu butuh pergerakanmu ini ada gula di dalam, kalori di dalam. Ya, tapi kalau kamu mau makan itu, mau tidak mau kamu harus menghabiskan cadangan energi dulu dalam tubuhmu. Caranya apa? Yaitu tadi, caranya kamu tidak makan dulu. Untuk kamu mengembalikan vitalitas tubuhmu dulu, metaboliknya dikembalikan dulu. Nah, baru setelah itu kamu mikirkan. Kayak saya begini loh. Saya ini 6 tahun, yang saya pikirkan adalah yang membuat saya sejahtera dalam hidup saya ya, sehingga nyaman menjalani kehidupan seperti yang sekarang saya jalani ya. Contoh kayak begini. Dan ini terjadi bukan cuma sekali dua kali, banyak kali. Saya kalau pulang kampung, entah itu ke kampung halaman saya di Kudus, entah itu saya pulang kampung ke halaman saya di Bangka ya. Contoh saya pulang Kudus saja. Saya pulang Kudus, enggak mungkin saya enggak makan soto Kudus. Tapi saya siasati, nasinya enggak saya makan. Saya pulang ke kota Kudus, tidak mungkin saya enggak makan lentok. Tahu sama itunya. Enggak mungkin, jangan gorinya. Pasti saya makan, tapi saya siasati, lentoknya saya singkirkan. Kalau saya makan 3 piring, 1 piringnya saya makan lentok, 2 piringnya tidak. Gitu. Jadi 3 piring itu 1 piring pakai lentok, 2 piringnya tidak. Nah, itu yang bisa mengatur itu diri saya. Nggak mungkin kamu, karena mulutnya mulut saya. Ya, kayak kemarin di Bangka. Di Bangka itu setiap jam ada orang jualan jajanan. Kan di kampung di Udik gitu. Di hutan tinggal di wilayah perkebunan sawit saya. Ya, Udik banget. Untuk ke kota butuh waktu 20 sampai 30 menit. Apalagi kalau pergi ke lihat sungai itu, Sungai Liat atau ke Pangkal Pinang, jauh banget. 1 jam perjalanan lebih, bisa 2 jam. Gitu. Nah, itu di situ setiap hari ada jajanan lewat. Makan saya, makan. Tapi ketika saya mikirkan hari ini saya makan apa nih? Oh, saya hari ini makan jajanan. Dak. Jam 5 saya makan selesai, malam harinya saya tidak makan, besoknya saya tidak makan. Nah, saya selang-seling seperti itu. Dan saya melakukan exercise. Ya, entah itu nyangkul, entah itu bersihin halaman, nyapu, entah itu saya nge-gym. Nah, itu semuanya saya lakukan. Kenapa? Karena asupan itu harus dihabiskan, harus dikeluarkan lagi. Ya, kalau kamu ndak, makanmu sehari 3 kali, kamu mager, ya itu yang jadi penyakit gitu loh. Itu yang jadi penyakit. Bukan berarti ndak. Tapi kalau kamu udah kena metabolik ya, kena kanker, tumor, jantung, cuci darah, ginjal. Nah, itu mau ndak mau kamu harus skip semua itu. Ya, yang berhubungan dengan tepung, yang berhubungan dengan gula, yang berhubungan dengan nasi, yang berhubungan dengan gorengan, yang berhubungan dengan minyak, itu kamu harus skip semua. Ya, gorengan itu skip semua, harus itu, enggak boleh tidak. Nah, saya sarankan 3 bulan full itu makananmu telur, ikan, daging, seafood itu yang terbaik dikukus, tidak dimakan, tidak dimasak menggunakan minyak, Minyaknya murni diambil dari makanan itu. Daging ada minyaknya, lemaknya yang dimakan. Ya, dikukus. Gitu. Nah, kalau udah 3 bulan kamu udah merasakan vitalitas, metabolikmu terperbaiki, nah kamu cheating sedikit masih enggak masalah. Gitu. Karena akan menuju kepada perbaikan metabolik secara global. Apalagi kalau kamu selama 3 bulan itu, bulan pertama kamu makan 1 hari hanya sekali, bulan kedua kamu nambahin seminggu 1 kali kamu 24 jam tidak makan, bulan ketiga kamu nambahin 48 jam tidak makan, dan 72 jam tidak makan. Oh, cepet banget kamu memperbaiki fungsi metabolik tubuhmu. Gitu. Nah, itu yang tidak banyak orang mau melakukan. Kenapa? Karena banyak alasan. Ya, banyak alasan. Nah, kalau kamu berusaha untuk nutup, sopo kowe meh nutup pabrik, sopo kowe meh nutup kartel, sopo sampean sopo. Ayo, presiden lho ra wani. Presidennya gak wani karena yang dihadapi dunia. Dan tidak bisa juga ditutup gitu. Kamu yang harus membatasi dirimu. Jadi melek motong, melek cangkem, tapuk cangkeme supaya nggak mangan. Ya, itu dia. Ini saya dari hari ini nih, saya tadi meeting full. Ini mau nge-gym. Saya mau nge-gym. Nah, tadi makan 1 mangkok rawon. Karena meeting, saya makan 1 mangkok rawon. Ya, selesai. Habis nge-gym makan lagi enggak perlu. Karena udah makan tadi. Gitu. Nah, itu saya cara memperbaiki metabolik saya seperti itu. Gitu.
wah tersiksa ya, kowe yang